Bismillah, di video kali ini saya mau bahas sebuah smartphone yang paling best value ya. Udah paling pakai best lagi dari Xiaomi. Jadi menurut saya di antara semua lini produk smartphone Xiaomi, ini yang paling mendang-mending, yang paling worth it gitu ya. Bahkan videonya saya rekam dengan kamera belakangnya langsung. Atau kayak gini kalau ngerekamnya dengan kamera depan dan mikrofon internal atau bawaan dari Xiaomi 15T. Ini saya bantu pakai wireless monitor Simco yang pernah saya unbox juga buat monitoring hasil atau viewfindernya ya. Kan ini pakai kamera belakang. Karena di kamera belakang ini saya bisa nyalakan log mode-nya juga di Pro Video mode-nya. Kamu masuk ke mode Pro lalu pindah dari foto ke video dan di settingnya ada tuh bisa dinyalakan log mode-nya. Saya udah nanya ke teman saya, katanya di Xiaomi 14T belum ada log mode-nya ini, adanya HDR. Jadinya ini keren nih buat sebuah smartphone yang harganya masih mid-range banget. Iya, ini smartphone paling mendang-mending dari Xiaomi yang jadi kombinasi jawara karena punya kamera Leica Sumilux di harga 6 jutaan dengan dapur pacu yang juga tidak kalah mentereng ya. Ini pakai Dimensity 8400, sudah 4 nanometer, dan skor Antutunya saya tes di Antutu 11 sudah hampir nyaris menembus 2 juta. Yang bikin menarik adalah adanya promo khusus yang varian storage 256 GB di Tokopedia diskon 500.000 dan itu masih bisa dipotong lagi dengan diskon lain di Tokopedia sehingga saya bayar di sekitar 6,2 jutaan. Itu masih dapat bonus Xiaomi Smart Band 10 yang saya jual lagi laku di sekitar 400 ribuan. Ya, kalau harga barunya kan 600 atau 500 ribuan ya. Karena ini jual bonus, jadi saya jual lebih murah. Jadinya, kalau dipotong dengan harga itu, harga penjualan Xiaomi Smart Band 10-nya, ini udah di bawah 6 juta malah. Tapi yang paling bikin saya excited sama smartphone ini bukan Leica-nya lagi, karena udah pernah kan tahun lalu di Xiaomi 14T. Justru yang menarik adalah interconnectivity-nya Xiaomi di macOS dengan aplikasi Xiaomi Interconnectivity alias HyperConnect. Iya, di Mac kamu bisa kontrol dan lihat isi smartphone kamu, layarnya full, bisa dikontrol langsung dari Mac-nya pakai mouse kamu atau pakai touchpad. Namanya Home Screen Plus ya, yang bisa screencast sekaligus kontrol untuk smartphone ini. Lalu kamu bisa salin data dari Mac ke Xiaomi kamu juga, smartphone, dengan sangat mudah, tinggal masuk ke menunya. Cuma untuk copy dari smartphone ke Mac-nya memang harusnya ditambahin fitur baru lagi nih. Karena untuk saat ini, saya harus buka screencast-nya, kontrol smartphone-nya, buka aplikasi galeri, select yang mau saya pindahkan, lalu drag and drop ke Finder di macOS. Memang tetap cepat hasil atau proses perekamannya, tapi tidak seamless dan juga tidak seperti Vivo Office Kit dan juga Oplus Connect-nya Oppo yang bisa mengakses semua isi galeri smartphone-nya langsung dari laptop. Kalau ini kan tetap harus buka screencast dulu, buka aplikasi galeri, baru di-select satu-satu dan di-drag ya. Tidak segitunya praktis kalau dibandingkan dengan interconnectivity di macOS miliknya Vivo dan Oppo. Yang terakhir, di aplikasi ini ada juga fitur Find Device. Selama kamu nonton video ini, saya bakal banyak tampilkan sampel fotonya. Kalau sampel videonya ini lagi kamu lihat sendiri ya. Nanti juga di akhir bakal ada sampel foto atau video yang lebih lengkap, termasuk video pas dipakai ngerekam sambil berjalan. Ya, lumayan sih videonya ya, udah lebih baik dibandingkan Xiaomi 14T, cuma satu hal nih, audio masalahnya. Saya kebetulan kemarin ngetesnya tuh sambil ngasuh anak ya. Anak saya dorong push bike-nya. Itu suara ban yang bergesekan dengan aspal jalanan tuh kerekam dengan sangat jelas, membuat hasil perekaman audionya sangat tidak nyaman di telinga. Harusnya fokusnya kan ke suara saya saja, noise seperti itu bisa diredam. Mungkin itu PR buat perbaikan di update software selanjutnya ya buat Xiaomi. Log video dari Xiaomi 15T. Kalau dikasih grading kayak gini, silahkan disimak. Bagus nggak? Lalu catatan selanjutnya soal kameranya adalah lensa telenya. Ini kan optical zoom-nya 2 kali ya. Jadi kalau kamu buka kamera, pindah ke 2 kali zoom,
itu selalu jadi tanda tanya kalau saya sendiri. Apakah ini pakai lensa tele atau pakai in-sensor zoom atau lossless zoom dari lensa mainnya ya. Yang pakai pixel binning sehingga dia dapat digital zoom pakai in-sensor zoom sebanyak 2 kali, itu yang jadi kurang jelas. Hasil kameranya saya suka, tonnya Leica banget, pekat, agak wash out, walau kalau dipikir-pikir, mungkin saya belakangan ini lebih suka tonnya Hasselblad di Oppo ya. Tapi Xiaomi dengan Leica-nya juga tetap bagus dibandingkan Leica di Sharp sih. Iya, ini jadi smartphone dengan kamera yang point and shoot, dapat mulu hasil yang bagus dengan kalau close range itu dapat detail dan fokusnya dengan baik. Buat produk shoot, terutama minuman kopi yang saya bikin, hasilnya udah gimana ya, sinematik gitu, dramatis banget. Dengan proses pengambilan gambar yang sangat mudah dan di harga yang masih mid-range sekali lagi ya. 6 jutaan dapat kamera Leica kayak gini, yang tinggal jepret, langsung upload, udah kece. Oke, buat sampel kamera lengkapnya nanti bisa simak di akhir video. Nah, untuk performa bagaimana? Ternyata performanya seperti tadi saya bilang juga kan mentereng ya. Skor Antutunya hampir 2 juta itu sudah jadi tolak ukur. Meskipun harus menghadapi HyperOS yang berat dan makan RAM, ini masih oke dan RAM 12 GB-nya. Apalagi storage-nya ternyata kencang juga. Saya tes storage-nya dapat skor 187 ribuan. Malah lebih tinggi dari beberapa flagship yang dijual di atas belasan juta harganya. Lanjut, untuk main game PUBG Mobile bisa dapat settingan HDR Extreme atau Ultra HDR Ultra kalau kamu mau pakai grafis yang bagus. Tapi kalau kamu mentingin frame rate tertinggi, dapatnya di Smooth Extreme Plus ya, alias 90 fps. Gameplay lancar, aman, bisa nge-rush, dan juga one-on-one sudah sangat pede ya dan performanya. Plus suhunya juga tidak naik signifikan, hangat-hangat dikit, lancar terasa, nggak jadi demam, nggak ada throttling, karena memang saya main pakai wifi juga. Termasuk di bahasan kali ini saya nggak bahas battery life-nya karena memang smartphone-nya jarang digunakan full seharian sama saya. Sementara untuk desain memang makin manis ya kelihatan, walaupun tetap hadir dengan layout kamera ala kompor kalau kata netizen, tapi chamfer edge di pinggiran frame kameranya membuatnya nampak makin mewah, makin elegan looks-nya, dan juga dengan sudut-sudut layar yang lebih membulat, dengan bezel yang sangat tipis, buat level harga 6 jutaan sih, udah no complain lah. Apalagi layarnya kan AMOLED ya, punya in-display fingerprint scanner, dan warna yang dihasilkan juga bagus. Cuma, ini adalah komplain terbesar saya, dan juga jadi salah satu deal breaker yang membuat saya ingin segera melepas kembali Xiaomi 15T. Betul, tidak ada always on display yang bisa schedule dan all day ya, hanya 10 detik saja, padahal ini kan mid-range yang harganya, tuh kalau kayak gini jadi nggak mendang-mending ya, karena always on display-nya tuh kalau di harga 6 juta harusnya bisa lah schedule dan all day. Ini kok kayak always on display di smartphone 2 jutaan jadinya. Tapi selain masalah always on display, tidak ada celah lagi yang bisa saya cari dari smartphone ini. All good, lawan harganya udah kece banget, valuable banget. Makanya saya bilang ini adalah smartphone yang paling bisa dimendang-mendingin dari Xiaomi. Ya, bahkan mungkin juga beberapa bulan ke depan setelah penjualan pertamanya. Biasanya harganya tuh nggak turun, malah bonusnya hilang. Jadi saat terbaik buat mencarinya adalah pas first launch atau setelah itu paling cari second-nya ya. Jangan cari baru karena biasanya harganya bertahan. Atau nanti pas ada promo-promo payday, akhir tahun, tanggal kembar, atau Xiaomi biasanya di akhir tahun juga suka ada promo yang ngasih bonus tambahan buat smartphone-smartphone-nya. Kayak Xiaomi 15 yang waktu lalu kan sempat gratis Xiaomi Smart Band apa Redmi Buds gitu ya. Yang tiba-tiba jadi tambahan bonus tapi harganya tetap bertahan. Ya, jadi itu mungkin saran yang bisa saya berikan buat teman-teman yang masih pengen meminangnya atau boleh cari sekanan saya di link di deskripsi. Hatur nuhun sudah menyimak video kali ini, boleh komen ya hasil perekaman videonya gimana. Ini dengan log mode-nya di Pro Video mode-nya. Dan saya kasih grading sedikit dengan juga, oh ya untuk audionya. Ini audio pakai ini ya, mikrofon wireless lavalier dari DJI. Saya sambungin ke laptop saya buat backup audionya kalau audio dari smartphone-nya ternyata saya nilai kurang baik atau tidak terlalu bagus untuk didengarkan.
atau bikin kurang nyaman sama teman-teman yang nonton gitu ya. Ya, karena pas perekaman kemarin sambil jalan di outdoor sih noise-nya kedengaran banget, kerekam jadinya kurang nyaman lah. Oke, itu dia videonya, hatur nuhun. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kamera depan dengan Xiaomi 15T ini bisa 4K 30 fps. Ini dipegang satu tangan saja, tapi nggak gerak yang berlebihan ya. Silahkan disimak. 4K 30 fps seperti ini. Kalau panning, tilting, sambil disimak audionya ya. Ini di suasana yang hening, jadi nggak usah teriak-teriak, harusnya udah kedengaran. Dan bisa langsung pindah ke ultrawide juga. Ada ace-nya kerasa. Zoom 2 kali. Ayo. Shot steady cuma bisa di Full HD 30 fps. Apakah sestabil itu? Apakah ada jitter atau tidak? Stabil sih, lebih stabil, cuma Full HD doang 30 fps dan croppingnya juga kerasa ya, wajar. Stabilnya benar-benar sampai digerakin pun rada lambat dia ngikutin gerakannya. Nih, ini ultra wide, ada mode shoot steady juga. Cuma buat pindah lensa di mode shoot steady ini harus di stop dulu perekamannya, nggak bisa langsung. Yang ultra wide lebih stabil lagi, memang kerasa ya. Tapi biasanya mode ini bakal butuh kondisi cahaya yang cukup. Kamera depan bisa 4K 30 fps sambil jalan. Silahkan disimak hentakan langkahnya kerasa atau enggak. Tone warnanya agak kuning, mungkin khas Leica kayak gini.